Di sebuah pesta, sekelompok orang bermain Truth or Dare. Botol diputar dan menunjuk ke Felix. Felix memilih Truth. Seorang wanita cantik mulai bertanya. Dia tanya ke Felix, dia ingin bercinta dengan wanita yang mana? Felix tanya berpikir dan memilih Gemma. Tapi pacar Gemma, Chris, sangat marah. Apa maksudmu? Kamu menganggap saya tidak ada? Dia pun memukulnya. Orang-orang pun melalai. Dan masalah pun selesai. Namun siapapun tidak tahu cerita seterusnya. Akan membahayakan nyawa mereka. Beberapa bulan kemudian, Chris bersama teman baiknya Luke menerima undangan ulang tahun Felix. Gemma dan Jenny pun ikut bersama. Serta pacar Jenny, Paul. Mereka pun sampai ke villa besar. Tidak disangka Felix yang kelihatan lemah adalah seorang yang kaya raya. Lalu datanglah seorang pengurus villa. Pengurus bilang ke mereka lokasi pestanya tidak di sini, namun di sebuah rumah kayu kecil. Harus melalui jalan kecil dan hutan. Sekitar setengah kilometer jauhnya. Akhirnya mereka sampai di rumah kecil. Namun yang menyambut mereka bukan Felix, tapi abang Felix, Justin. Dia bilang dikarenakan penerbangan dibatalkan. Felix tertinggal di luar negeri. Meskipun semua orang merasa ada sesuatu yang salah, namun karena sudah datang, agar tidak bosan, mereka pun bermain Truth or Dare. Dimulai dari Justin. Dia sengaja mengarahkan botol ke diri sendiri, lalu memilih Truth. Dia bilang Felix sebenarnya tidak di luar negeri, namun dia sudah bunuh diri. Dan yang lebih menakutkan, Felix meninggal di rumah ini. Awalnya semua orang mengira dia bercanda, namun melihat wajah Justin yang serius, semua orang percaya. Lalu Justin mengeluarkan satu kartu kecil. Dia bilang ini ditemukan di baju Felix. Di atas tertulis Truth or Dare. Justin pikir adiknya bunuh diri. Pasti ada kaitan dengan kartu ini. Saat ini Chris pun gelisah dan ingin pulang rumah, namun dipukul oleh Justin hingga jatuh. Jenny yang ingin menyerang dari belakang ditampar oleh Justin hingga terbang. Kemudian Justin mengeluarkan sebuah pistol dan menembak kaki Paul. Dia bilang ini adalah hukuman jika tidak menurut. Paul ingin telepon polisi. Dia pun ditembak sekali lagi di tangannya. Orang-orang pun terkejut. Mereka merasa pria ini sangat sadis. Justin menyuruh Luke mencari kursi dan mengikat mereka semua. Siapapun tidak tahu apa yang akan dilakukan pria ini. Siapa sangka mereka bermain Truth or Dare lagi. Beberapa orang diikat di rumah kecil ini untuk bermain Truth or Dare. Giliran pertama adalah Gemma. Justin tanya ke Gemma siapa yang mengirimkan kartu itu. Gemma jawab tidak tahu. Kemudian dia ditampar. Gemma pun sangat takut. Dia pun milih Chris. Chris pun bingung. Dan dia tiba-tiba ingat sebuah informasi penting. Dia suruh Justin lihat tanggal pengiriman di kartu itu. Hari itu dia lagi di luar negeri. Jadi tidak mungkin dia kirim kartu itu, karena tidak ada yang mengaku. Permainan dilanjutkan. Kali ini giliran Chris. Chris pun memilih Dare. Lalu Justin mengeluarkan seember asam sulfat dan seember air. Lalu menjatuhkan Gemma ke lantai dan memasukkan pipa ke mulut Gemma. Lalu menyuruh Chris memilih kiri atau kanan. Chris jawab saya tidak mau pilih. Tapi Justin jawab jika dia tidak pilih, dia akan melakukannya sendiri. Maka Gemma pasti akan mati. Tapi Justin memberikan satu kode. Dia bilang dia adalah kidal. Si Chris pun memilih kiri. Beruntung dia pilih dengan benar. Seterusnya botol terus berputar. Kali ini menunjuk ke Jenny. Dia pun memilih Truth. Justin tanya dia, kali ini siapa yang akan dijadikan bahan percobaan? Jenny jawab siapapun tidak boleh. Justin pun menjawab, jika tidak pilih orang lain maka harus pilih diri sendiri. Jenny pun akhirnya memilih Chris. Justin memasukkan pipa ke mulutnya. Kali ini giliran Paul memilih kiri atau kanan. Dia pun memilih kiri, pilihan yang sama. Namun dia tidak beruntung, Chris pun meninggal. Saat itu seorang pria datang dan mengetuk pintu sehingga mengejutkan Justin. Dia melihat dari jendela. Kemudian dia keluar ingin membunuhnya. Tapi si pria menendang dia, lalu mengeluarkan semprotan dan terus menyemprot. Justin pun bingung, dia merasa sangat pusing. Kemudian Justin menyerang bagaikan kilat, mematahkan tulang, dan menyemprot setengah botol ke muka pria itu, lalu membunuhnya. Di sisi lain, Gemma yang diikat di kursi, tanpa henti memindahkan kursinya. Dia ingin mencari alat, namun karena tidak seimbang, dia pun jatuh.
Dia menggunakan pisau memotong talinya, lalu kabur melalui jendela. Dia terus berlari di kegelapan. Dia pun sampai di sebuah villa, dan masuk ke salah satu kamar. Dia melihat seseorang yang sedang tidur. Rupanya adalah Felix. Bukannya dia sudah meninggal? Gemma terus bertanya di pikirannya. Saat itu juga, pengurus villa masuk dengan pistol. Gemma pun masuk ke bawah kasur, kemudian menendang kepala pengurus villa, lalu keluar dari sisi lainnya, mengancam pengurus villa dengan pisau agar meletakkan senjatanya. Pengurus pun meletakkan pistol dan pergi. Saat itu juga, Justin datang ke villa. Dia berhasil menghindari tembakan pistol. Dia memegang Gemma dengan erat, lalu membunuh Gemma. Sebenarnya yang mengirimkan kartu itu adalah Luke. Alasannya hanya karena dia iri pada Felix yang kaya raya. Jenny yang marah pun menggigit jari Luke, dan melepaskan ikatan dan terpeleset. Kebetulan jatuh di atas garpu besar. Saat dia kira bisa lari keluar, saat itu Justin datang dengan membawa Felix. Jenny menembaknya dengan pistol. Justin yang tertembak jatuh di lantai dan sangat menderita. Tapi dia mengambil obeng. Saat Jenny tidak memperhatikan, dia menusuk lengannya. Justin memegang leher Jenny dengan erat. Saat krisis, Paul menusuk betis Justin dengan pisau. Jenny pun mengambil asam sulfat dan melemparnya ke dia. Kemudian Justin diikat ke tiang. Dan saat itu Jenny pun tidak ingin menyimpan rahasianya. Rupanya Felix yang ingin bunuh diri sudah dirancang oleh dia. Perusahaan ayah Jenny bangkrut. Jenny ingin mendapatkan uang dari Felix, sehingga mengajak Felix untuk merekam video-video sebagai ancaman. Namun Jenny tidak menyangka Felix akan bunuh diri. Kemudian Jenny memberikan bom ke Felix, agar dia menentukan sendiri apakah mau hidup atau mati. Saat itu jari Felix terus bergerak. Akhirnya film sudah selesai. Sebenarnya sayang kurang suka akhir cerita ini. Menurut kalian siapa yang harus dihukum? Baiklah, hari ini sampai sini saja. Jangan lupa like dan subscribe ya.